Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di dalam kisah atau cerita kisah nyata misteri pemirsa. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata misteri atau kisah nyata aneh yang dialami seorang narasumber bernama Dani, berusia 11 tahun pemirsa, dan kejadiannya terjadi pada tahun 2023 awal, yaitu di acara tahun baru 2023 pemirsa. Nah jadi Dani itu mengalami hal aneh, yaitu Dani terbawa arus ombak selama 4 jam. Dani dari jam 10 sampai jam 2 tidak ditemukan, jasadnya tidak ditemukan. Namun setelah 4 jam tiba-tiba tubuh Dani terbawa arus lagi ke daratan pemirsa. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya, kami akan terus mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga puasa kita diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita kembali ke ceritanya pemirsa. Dani itu jadi terbawa arus ombak yang sangat besar, karena tiba-tiba ada ombak yang besar. Jadi Dani itu terseret ombak, lalu Dani menghilang. Semua tim SAR dan orang tuanya mencari Dani, namun tidak juga ditemukan. Namun setelah 4 jam tiba-tiba Dani muncul terbawa ombak lagi, dan alhamdulillahnya Dani masih bernapas pemirsa. Nah jadi yang akan kami ceritakan itu adalah kisah Daninya saat beliau terseret ombak pemirsa. Inilah hal yang cukup aneh menurut kami pemirsa. Nah jadi pemirsa, saat Dani berenang di pantai Pasir Putih, katanya pemirsa, di pantai Pasir Putih yang awalnya ombaknya kecil, yang ombaknya sedang, tidak ada ombak yang besar, namun tiba-tiba ada ombak yang sangat besar dan membawa ombak tersebut menyeret Dani, menenggelamkan Dani. Dan ini adalah cerita dari Dani sendiri. Katanya pemirsa, saat Dani terbawa ombak, arus ombak yang sangat besar, Dani merasakan gelap gulita, kakinya mau menginjak tanah juga sangat sulit sekali. Dani meronta-ronta namun tidak bisa karena air ombaknya terlalu besar. Jadi Dani itu berpikiran kan mungkin Dani akan meninggal atau begitu pemirsa. Jadi Dani terus meronta-ronta namun tidak bisa. Dan nah disinilah pemirsa, Dani tiba-tiba melihat ada kain hijau. Kain hijau itu yang satunya seperti karpet membentang di dalam air. Ini pemirsa ceritanya, kain hijau membentang, dan ada lagi satu kain yang menjuntai melambai-lambai seolah memberikan pertolongan kepada Dani agar Dani memegang si kain hijau tersebut pemirsa. Nah masih dalam keadaan sadar, walaupun sudah napasnya sudah mulai ngap pemirsa, Dani pun meraih si kain hijau yang melambai-lambai atau yang menjuntai itu. Dan singkat cerita, Dani pun terseret seperti digulung oleh kain yang seperti karpet, kain hijau yang diinjaknya. Akhirnya entah bagaimana Dani pun akhirnya terbawa ke tengah lautan, dan tiba-tiba Dani sudah masuk ke salah satu kerajaan pemirsa. Dalam keadaan sadar, Dani itu masih berpikir, masih ingat, dan masih menyadari kalau dirinya itu tenggelam pemirsa, terbawa ombak. Nah tiba-tiba di depannya Dani melihat seperti istana pemirsa, istana yang sangat mewah sekali, dan katanya semuanya seperti dilapisi emas pemirsa. Dan Dani pun lalu berjalan di tengah karpet berwarna hijau tersebut pemirsa. Dan Dani terus masuk ke dalam, dan Dani melihat ada yang duduk di salah satu kursi seperti kursi kerajaan. Seorang perempuan katanya memakai samping atau memakai kain jarik
rereng putih hitam katanya. Terus memakai kemben warna hijau, memakai mahkota dan selendang. Ternyata pemirsa, selendang yang menjuntai-juntai dan yang dipegang oleh Dani itu adalah selendang dari ratu tersebut pemirsa. Dani sangat heran sekali dan terkejut pemirsa melihat seperti putri cantik itu pemirsa, namun tiba-tiba pemirsa si putri cantik itu hanya menggunakan jari tanpa berbicara menyuruh Dani mendekatinya pemirsa dengan kode jarinya. Namun Dani pun entah kenapa menuruti kode dari si putri tersebut dan Dani pun mendekat pemirsa. Dani duduk di bawah di atas karpet tersebut sambil memandangi si putri cantik tersebut. Dan setelah itu pemirsa tiba-tiba datang mungkin prajuritnya, mungkin pemirsa datang dua sosok prajurit. Namun yang anehnya yang membuat Dani takut, sosok itu ke bawahnya manusia pemirsa, namun ke atasnya seperti kepala buaya pemirsa. Nah, di situ Dani sangat ketakutan sekali. Dani mau menjerit, mau berteriak, namun Dani tidak bisa mengeluarkan teriakannya dan tidak bersuara, tidak bisa menjerit pemirsa. Dani sangat takut karena dua prajurit tersebut yang berkepala buaya itu langsung memegangi tangan Dani dan membawa Dani ke salah satu ruangan. Dan Dani seolah minta tolong kepada putri tersebut, namun si putri hanya tersenyum melihat Dani dibawa oleh kedua prajurit yang berkepala buaya tersebut. Lalu Dani dibawa ke salah satu ruangan dan Dani merasakan sangat kaget sekali pemirsa, karena di ruangan tersebut semuanya yang menghuni di ruangan tersebut berkepala buaya, berkepala ular, dan berkepala ikan pemirsa. Disitulah Dani mulai ketakutan, mulai menangis. Namun Dani alhamdulillahnya pemirsa masih diberikan kesadaran dan keimanan, karena memang Dani itu adalah anak pesantren pemirsa. Jadi setiap harinya Dani itu di pesantren pemirsa, di pesantren yang dekat dari rumahnya pemirsa. Nah, sejak saat itu, sejak melihat penampakan di ruangan tersebut, Dani sangat ketakutan. Di situ Dani spontan pemirsa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, katanya sambil terus berzikir tidak lepas Dani dari zikir. Dan Dani lalu dibaringkan seperti di tempat persembahan pemirsa. Dani dibaringkan dengan posisi telentang pemirsa, dan kedua tangannya mau diikat katanya dengan rantai, dan kakinya juga mau diikat dengan rantai. Namun Dani berontak sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun tiba-tiba pemirsa, si makhluk-makhluk yang akan mengikat tangan Dani dan kaki Dani tiba-tiba menjauh seolah ketakutan dengan lafaz yang Dani zikirkan pemirsa. Jadi semua yang ada di situ, yang ada di ruangan situ menjauh dan pada keluar. Dan juga anehnya pemirsa, jadi si makhluk-makhluk tersebut itu saat pergi meninggalkan Dani karena mungkin ketakutan atau kesakitan, jadi seperti menembus tembok pemirsa. Jadi tidak keluar lewat yang namanya pintu, karena memang tidak ada pintu, cuma ada lawang begitu pemirsa, tidak ada pintunya. Dan anehnya semua makhluk yang ada di situ karena ketakutan jadi menembus tembok pemirsa dan menghilang pemirsa. Nah, jadi otomatis Dani pun bisa turun lagi dari bangku persembahan di mana Dani dibaringkan atau ditelentangkan di situ. Dani pun turun dari bangku tersebut sambil terus menzikirkan ayat-ayat Al-Quran. Dani pun ke ruangan di mana sang ratu tadi duduk pemirsa. Namun saat Dani sampai ke ruangan tersebut, si ratu tersebut tidak ada pemirsa, yang ada cuma kursinya. Lalu Dani di situ bingung. Entah harus bagaimana dan entah harus pulang kemana, karena Dani tidak tahu jalannya kemana, arahnya kemana pemirsa. Nah, dari situlah pemirsa Dani juga merasa kaget karena ada perwujudan yang menyerupai dirinya pemirsa, yang menyerupai Dani sendiri pemirsa.
si perwujudan yang menyerupai Dani itu tersenyum sama Dani dan mengajak Dani keluar dari tempat itu pemirsa. Jadi saat itu Dani juga berpikir, karena dia melihat wujud yang mirip dengan dirinya sendiri. Jadi si perwujudan itu memakai peci, memakai sarung, dan memakai koko pemirsa. Jadi kenapa Dani mengenali sosok tersebut seperti dirinya, karena memang setiap hari Dani memakai peci, memakai sarung, dan juga memakai baju koko pemirsa. Nah, si perwujudan itu mengajak Dani ke salah satu ruangan, dan di situ Dani tidak ingat apa-apa lagi. Nah pemirsa, saat Dani tidak ingat apa-apa lagi, akhirnya Dani sadar sudah berada di daratan atau di tengah-tengah pasir, namun dikelilingi orang-orang dan juga ada ibunya, bapaknya, dan keluarganya yang sedang menangis membangunkan Dani dan sambil mendoakan Dani pemirsa. Jadi pemirsa, alhamdulillah akhirnya Dani pun selamat. Namun yang menjadi bahan pemikirannya begini pemirsa, kan Dani itu saat tenggelam, saat terbawa arus itu jam 10 pagi. Namun saat dia datang terbawa ombak lagi jam 2 sore pemirsa. Jadi selama 2 jam Dani di alam atau di dasar laut pemirsa, atau di dasar lautan. Namun anehnya Dani di dasar lautan itu atau di tempat itu masih bisa bernapas, dan alhamdulillahnya Dani selamat pemirsa. Jadi intinya pemirsa, segala kebaikan akan kembali kepada kita sendiri dan segala keburukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka tetaplah berbuat baik pemirsa selagi kita mampu. Kalaupun kita berbuat baik kepada manusia tidak juga dibalas sama manusia, tapi insya Allah Tuhan akan membalasnya dengan caranya sendiri pemirsa. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah capek, dan jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat baik pemirsa. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Dani, kisah nyata 2023 awal pemirsa. Nah jadi sampai sekarang Dani sudah tidak mau lagi yang bernama wisata ke laut pemirsa. Jadi mungkin Dani trauma dan orang tuanya juga trauma. Jadi Dani tidak diperbolehkan lagi untuk pergi ke laut oleh orang tuanya karena mungkin trauma dari kejadian itu pemirsa. Nah pemirsa, sampai disitulah cerita yang kami ceritakan adalah kisah nyata dan bukan rekayasa pemirsa. Namun kami selalu mohon maaf kepada pemirsa jika penyampaian kami kurang berkenan, jika penyampaian kami kurang menarik, dan jika pembicaraan kami terbata-bata, karena maklum pemirsa kami orang Sunda, biasanya bahasa Sunda, jadi kami sedikit susah untuk berbahasa Indonesia pemirsa. Nah kami harap pemirsa selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe pemirsa, biar channel kami bisa berkembang. Dan siapapun yang mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umur, dan murah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai di sini dulu pemirsa, tunggu video-video kisah nyata selanjutnya pemirsa. Kami selalu menceritakan kisah nyata dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.